siang Bapak Ibu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Bayu selaku wakil dari Kepala Sekolah SMKN 4 Negara. Yang terhormat Bapak Ibu SMKN 4 Negara. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Hari ini kita diberikan kesehatan sehingga kita dapat berkumpul dalam kegiatan berbagi praktik baik, diseminasi budaya positif sebagai kegiatan aksi nyata modul 1.4 calon guru penggerak angkatan 8 Kabupaten Jemberana. Adapun susunan acara kegiatan sebagai berikut. Yang pertama yaitu pembukaan, dilanjutkan dengan sambutan oleh Bapak Kepala Sekolah atau yang mewakili Bapak Bayu. Kemudian dilanjutkan dengan pemaparan materi, kemudian tanya jawab, dan yang terakhir adalah penutup. Baik Bapak Ibu semua, untuk acara pembukaan sudah kita lalui. Selanjutnya adalah sambutan dari Bapak Bayu selaku wakil dari Kepala Sekolah SMKN 4 Negara. Kepada Bapak Bayu kami persilakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya di sini sebagai wakil dari Bapak Kepala Sekolah ingin menyampaikan sedikit untuk hari ini. Sebelumnya izinkan saya mengaturkan pengumuman. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Namo Buddhaya. Di sore hari ini kita berkumpul di sini akan mendengarkan berbagi praktik baik dari Bu Ariswiastini yang merupakan calon guru penggerak angkatan 8. Jadi ini merupakan kegiatan aksi nyata modul 1.4. Diharapkan kepada Bapak Ibu guru SMK Negeri 4 Negara nantinya bisa mengikuti jejak dari Bu Ariswiastini untuk ikut sebagai calon guru penggerak di angkatan selanjutnya. Berbagai praktik baik ini akan terus dilakukan. Jadi di sini di SMK Negeri 4 ini ada kopi pagi namanya. Jadi kopi pagi itu yang akan mewadahi setiap kegiatan-kegiatan seperti sekarang ini yang kita lakukan. Jadi kopi pagi itu komunitas praktisi Skarepa berbagi. Jadi diharapkan calon guru penggerak akan melakukan berbagi dan diwadahi oleh kopi pagi ini. Jadi diharapkan nantinya juga ada penerus-penerus di angkatan selanjutnya. Untuk kegiatan kali ini mudah-mudahan lancar untuk Bu Ariswiastini, tidak ada kendala. Apa yang akan nanti disampaikan dapat diterima dengan baik dan diharapkan juga nanti akan ada tanya jawab supaya kita apa yang disampaikan itu berjalan dengan baik. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Akhir kata saya aturkan para Santi. Om Santi Santi Santi. Baik, terima kasih sambutannya Pak Bayu. Untuk selanjutnya yaitu pemaparan materi dari Miss Ari. Untuk Miss Ari kami persilakan. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatannya kepada Bu Moderator. Mohon maaf dulu saya berdiri ya. Oke. Baik, Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
salam sejahtera, namo buddhaya, salam kebajikan. Selamat siang Bapak Ibu. Terima kasih atas kehadirannya hari ini dalam kegiatan diseminasi, yaitu berbagi praktik baik terkait modul 1.4, yaitu tentang budaya positif yang diimplementasikan di lingkungan sekolah. Jadi sebelum lanjut, perkenalkan dulu, nama saya Ninyoman Aris Yastini, calon guru penggerak Angkatan 8 Kabupaten Jemberana. Oke, di sini sebenarnya saya ingin menyampaikan dulu tentang budaya positif yang telah kita terapkan. Hanya saja adapun pengertiannya, yaitu terkait budaya positif adalah nilai-nilai, keyakinan-keyakinan, dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab. Baik, sepertinya semua rekan pasti menginginkan ya anak-anak memiliki atau menerapkan dan bisa mengimplementasikan budaya positif tersebut. Selanjutnya, dalam program guru penggerak, adapun konsep utama dalam modul budaya positif, yaitu yang pertama terkait perubahan paradigma belajar, kedua disiplin positif, dan yang ketiga motivasi perilaku manusia, keempat adalah kebutuhan dasar manusia, kelima posisi kontrol restitusi, keenam keyakinan kelas, dan yang ketujuh adalah segitiga restitusi. Nah, di sini ada pertanyaan pemantik, ya, pemantik. Apakah Bapak atau Ibu masih ingat tentang filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara atau KHD? Sedangkan dari tingkat SD kita mengetahui ya sampai SD, SMP dan seterusnya itu terkait dengan pendidikan atau filosofi dari Ki Hajar Dewantara. Yang paling terkenal mungkin ada yang tahu? Ya? Ya. Oke, bagus ya. Jadi mungkin ada yang lebih ada yang menambahkan di sini. Tadi temannya ada yang bilang Tukuri Handayani. Benar ya? Selanjutnya ada lagi? Iya, terima kasih. Benar sekali. Jadi Imadio Mangunkarsa. Ada lagi? Ya, itu semua adalah semboyan yang paling terkenal ya dari Ki Hajar Dewantara, yaitu terkait dengan Ingarso, Suntolodo, Imadio Mangunkarsa, dan Tukuri Handayani. Di sini sebagai adapun filosofi dari pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara atau KHD, jadi saya jelaskan di sini, pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Selanjutnya, pendidik ibarat petani. Nah, sedangkan anak didik ibarat benih padi. Petani hanya bisa menuntun tumbuhnya benih dengan cara merawatnya. Selanjutnya, pendidikan yang berhamba pada anak. Pendidikan memberikan pelayanan penuh pada anak sesuai kebutuhannya. Pendidikan juga harus berpusat pada anak, menyenangkan sekaligus mendidik. Nah, itu semua terkait dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Baik, sebelum lanjut yang ke materi selanjutnya dari konsep utama modul
terkait budaya positif. Jadi saya mau memberi ice breaking dulu ya, supaya tidak tegang semuanya. Oke, baik. Tolong mungkin semuanya bisa berdiri dulu. Semuanya pasti bisa tepuk tangan ya. Coba tepuk 1 kali, berarti tepuknya 1 kali. Coba sama-sama tepuk 1. Oke, good. Yang semangat ya, Bu Ari semangat. Oke, tepuk 2, berarti berapa? Oke, tepuk 3. Oke, bagus. Jadi nanti saya akan bilang tepuk 1, tepuknya 1 ya, dan seterusnya. Paham? Ikuti aba-aba. Dimulai ya. Tepuk 1. Tepuk 2, 3. Apa aba-abanya? Apa? Tepuk, itu kuncinya ya. Jadi diulang sekali lagi. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, 1. Oke, pintar ya. Jadi semua Bapak Ibu sudah fokus berarti. Ya, terima kasih. Silakan duduk. Baik, itu ya tadi untuk ice breaking-nya supaya agak semangat dan masih fokus. Karena kebetulan ini jamnya sudah siang, jadi bisa dilanjutkan kembali ya. Baik, sesuai dengan konsep utama terkait budaya positif. Jadi yang pertama yaitu perubahan paradigma belajar. Nah, di sini pembelajaran dengan paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi sehingga setiap siswa belajar sesuai dari tahap perkembangannya untuk menunjukkan profil pelajar Pancasila. Nah, hampir sekarang ini sudah semua tahu ya profil pelajar Pancasila. Pasti semua sudah pernah mendengar. Ya, benar? Nah, sekarang kira-kira siapa yang bisa memberi atau menyebutkan dimensi dari profil pelajar Pancasila? Ada yang tahu? Profil pelajar Pancasila kira-kira ada berapa? Oke, pintar ya, good. Jadi tepat sekali, ada 6. Nah, 6 ini apa salah satunya? Coba, siapa yang bisa? Mungkin angkat tangan dulu. Ya, silakan Ibu Supran. Iya, tepat sekali. Jadi di sini ada beriman dan bertakwa di hadapan Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak dan berakhlak mulia ya. Ya, jadi hampir kalau di Indonesia itu hampir segala ini ya. Misalnya Pancasila yang pertama pastinya ketuhanan Yang Maha Esa. Jadi segala sesuatu itu kita harapkan agar sesuai dengan mungkin tentang ketuhanan Yang Maha Esa, seperti itu. Selanjutnya yang kedua, siapa mungkin yang bisa? Ya, oke, bapaknya bernalar kritis, benar sekali. Ya, itu yang kedua, jadi bernalar kritis. Yang ketiga, apa lagi? Gotong royong. Ya, sebagai ini ya, kita makhluk sosial, tentunya itu ada gotong royongnya, betul. Apa lagi? Ada lagi? Mandiri, ya betul. Kreatif dan apa yang lain? Ya, benar sekali ya. Jadi itu adalah apa? Bagian-bagian dari profil pelajar Pancasila ya. Jadi ada 6 di sana. Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Selanjutnya berkebinekaan global. Nah, berkebinekaan global artinya di sini ya kita itu mempertahankan budaya luhur. Jadi tentang apalagi budaya kita ya, kita terdiri dari bermacam-macam suku, agama. Nah, jadi berkebinekaan global itu penting. Dan selanjutnya ada bergotong royong. Seperti tadi yang telah saya sampaikan, kita sebagai makhluk sosial tentunya kita dalam melaksanakan kegiatan juga terkadang memerlukan ya bantuan dari orang lain, tidak bisa hidup sendiri seperti itu. Kemudian ada kreatif.
bernalar kritis, dan mandiri. Jadi untuk mandirinya diharapkan kita mampu mempertanggungjawabkan segala proses dan hasil akhir yang dilaksanakan. Baik, seperti itu. Jadi itu adalah dimensi dari profil pelajar Pancasila. Selanjutnya ada pertanyaan ini. Bagaimana pandangan Bapak atau Ibu tentang disiplin? Ya, bagaimana? Jadi di sini kita mulai dari kata disiplinnya dulu ya. Jadi dalam budaya kita makna disiplin, makna dari kata disiplin itu adalah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Ya, jadi ada kata ketidaknyamanan di sini hubungannya. Selanjutnya, untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya itu harus ada disiplin yang kuat. Nah, disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal sebagai jadi sebagai pendidik tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Jadi kira-kira untuk motivasi intrinsiknya itu bagaimana? Ada yang tahu? Intrinsik berarti apa? Muncul dari dalam diri ya. Kemudian kalau ekstrinsiknya itu berarti apa? Dari luar. Oke. Selanjutnya, membuat keyakinan kelas merupakan salah satu cara untuk memperoleh disiplin diri. Membentuk budaya positif dan karakter kuat melalui pembiasaan dan perilaku positif warga kelas. Setiap perilaku yang dilakukan di dalam kelas dapat menentukan terciptanya sebuah lingkungan yang positif. Baik, selanjutnya adapun konsep dari modul ya disiplin positif, budaya positif adalah yang kedua itu adalah disiplin positif. Ya, di sini keterkaitannya dengan adanya hukuman, konsekuensi dan restitusi. Nah, di sini hukuman itu merupakan identitas yang gagal, ya, yang gagal. Sedangkan sanksi atau konsekuensi dan restitusi itu adalah bagian dari disiplin, di mana ini merupakan identitas berhasil atau sukses. Jadi adapun hal-hal yang terkait hukuman di sini, yang pertama adalah suatu yang menyakitkan harus terjadi. Nah, biasanya kalau Bapak Ibu guru pernah memberi hukuman tidak untuk anak-anak yang melanggar? Pernah? Pernah. Ya, jadi hukumannya itu sesuai apa namanya? Sebelumnya ada kesepakatan atau langsung dihukum seperti itu? Ada kesepakatannya juga. Ada yang langsung menghukum? Ada. Baik, di sini kalau hukuman itu biasanya sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Langsung ya, misalnya murid terlambat langsung. Kamu terlambat, bangun. Itu misalnya contohnya itu hukuman. Nah, selanjutnya kalau sanksi atau konsekuensi adalah sesuatu yang harus terjadi. Selanjutnya restitusi adalah apa? Pilihan ya. Di sini restitusi merupakan pilihan. Selanjutnya hukuman ini nyaman untuk murid, tidak nyaman untuk murid atau anak. Jadi dalam jangka waktu yang panjang ya. Kadang-kadang kalau kita menghukum anak-anak ya, anak-anak itu masih terbayang-bayang ya. Misalnya kalau dia dihukum berlebihan juga, pastinya teringat di masa yang akan datang, terbawa terus. Dulu saya pernah dihukum seperti itu. Apakah pernah dihukum? Mungkin Bapak Ibu di rumah masih belajar?
Pernah? Pernah ya. Oke, namanya juga manusia ya. Saya juga manusia, jadi saya pasti pernah membuat kesalahan, pernah dihukum juga. Hanya saja sekarang di sini kita memulai untuk identitas yang berhasil ya. Selanjutnya sanksi atau konsekuensi yaitu tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu yang pendek. Kenapa begitu kan? Ini merupakan nanti kalau kita melanggar sesuatu pasti konsekuensinya apa sudah ada. Jadi ini masih lingkupnya tetap menyebabkan ketidaknyamanan tapi jangka waktunya yang pendek. Sedangkan restitusi ini yaitu menguatkan untuk murid atau anak dalam jangka waktu yang panjang. Nah, jadi hasilnya ini bisa dilihat ya. Jadi ada yang membuat tidak nyaman, sedangkan restitusinya itu malah menguatkan murid kita. Selanjutnya korban yaitu mendapatkan keadilan. Kemudian korban untuk sanksi atau konsekuensi adalah korban bisa diabaikan di sini. Dan untuk restitusi korban itu mendapatkan ganti ya. Selanjutnya hukuman murid atau anak akan tersakiti. Sedangkan sanksi atau konsekuensi murid atau anak dibuat tidak nyaman. Dan untuk restitusi murid atau anak mendapatkan penguatan. Ya, sama dengan yang disampaikan sebelumnya yaitu penguatan yang diperoleh oleh murid tersebut. Selanjutnya hukuman perilaku pasif agresif meningkat ya. Nah, sedangkan di sanksi atau konsekuensi di sini penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu yang pendek. Dan untuk restitusi masalah terpecahkan. Nah, jadi tidak ada ini yang merasa beban, tapi malah terpecahkan masalah yang telah dibuat atau yang telah ada. Kemudian hukuman juga di sini tidak akan berjalan bila murid itu takut ya. Selanjutnya sanksi atau konsekuensi memerlukan monitoring dan supervisi terus-menerus dari guru. Dan untuk restitusinya murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya di sini. Dan hukuman juga perilaku hanya pada sebuah institusi, tak berlanjut pada kehidupan nyata ya. Kemudian sanksi atau konsekuensi membantu penerapan mengikuti peraturan dalam masyarakat. Kemudian restitusinya adalah fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu yang panjang. Dan yang terakhir adalah hukuman, yaitu di sini peraturannya adalah kamu harus gitu ya. Jadi kata-katanya itu biasanya seperti itu. Kamu harus, kalau udah pelatih, kamu harus kamu harus tepat waktu seperti itu. Jadi dipaksa seperti itu, bukan dari dalam diri, tapi orang lain eksklusifnya yang muncul. Kemudian sanksi atau konsekuensi itu apa peraturannya? Jadi ada pertanyaan yang seperti itu muncul. Kemudian mampukah kamu melakukannya? Dan yang terakhir mungkin tambahannya terima kasih seperti itu ya. Dan untuk restitusi di sini kita mulai menstabilkan identitas. Kemudian ada juga tentang validasi ya terkait tindakan yang salah, dan ada pun pertanyaan yang akan muncul di sana, apa yang kamu yakini seperti itu, kemudian apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini. Baik, seperti itu ya. Jadi kira-kira untuk contoh mungkin tindakan atau pertanyaan yang akan muncul. Oke, selanjutnya. Kemudian konsep yang ketiga terkait budaya positif. Yang pertama, motivasi perilaku manusia. Nah, jadi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, di sini KKBI, pengertian motivasi adalah dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan sesuatu tindakan dengan tujuan tertentu. Nah, di sini ada
yang merupakan motivasi bersifat ekstrinsik dan juga ada yang bersifat intrinsik. Ya, di mana yang pertama itu untuk yang bersifat ekstrinsik untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kemudian motivasi selanjutnya adalah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Selanjutnya, motivasi ini bersifat intrinsik apabila apa? Untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Selanjutnya, adapun kebutuhan dasar manusia, ya ini adalah konsep utama yang keempat, yaitu yang pertama kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival. Ya, selanjutnya yang kedua adalah kebutuhan untuk merasa diterima atau love and belonging. Dan ketiga kebutuhan akan kebebasan atau freedom. Ya, keempat kebutuhan akan kesenangan atau fun. Dan yang kelima kebutuhan akan penguasaan atau power. Di sini ada analisis kasusnya ya. Jadi terkait dengan Ibu Ambar, guru wali kelas. Oke, di sini ada kelas 2A di SD Pelita Hadi sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, namanya Doni ya. Jadi Doni ini beberapa anak di kelas 2A ini telah datang padanya dan mengeluhkan Doni yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Nah, di sini jika Anda jadi menghadapi situasi seperti Ibu Ambar, apa yang akan Anda lakukan? Dan selanjutnya menurut Anda kira-kira apa alasan Doni melakukan hal itu? Kira-kira dari kasus ini bagaimana? Ya, cara menghadapi situasinya. Ya, jadi di sini untuk menghadapi ini ya, dari apa yang telah terjadi atau perilaku dari Doni tersebut. Jadi dalam konteks penerapan disiplin positif, Ibu Ambar sebaiknya menanyakan alasan Doni melakukan hal itu. Di mana dalam konteks penerapan disiplin positif, Ibu Ambar sebaiknya menanyakan alasan Doni melakukan hal itu. Jika Doni beralasan lapar dan dia tidak dibawakan bekal, maka kebutuhan yang ingin dipenuhi adalah apa? Bertahan hidup, ya benar. Jadi di sini kalau sudah lapar ya, namanya juga lapar pasti untuk bertahan hidup, yaitu bertahan hidup. Selanjutnya jika Doni beralasan senang agar diperhatikan temannya dan mungkin gurunya juga, maka kebutuhan yang ingin dipenuhi adalah apa? Cinta dan kasih sayang, karena dia memang perlu perhatian itu, makanya dia mulai mengganggu temannya, ya seperti itu. Selanjutnya jika Doni beralasan agar temannya takut dengan dia, maka kebutuhan yang ingin dipenuhi adalah power God atau penguasaan, ya. Dan selanjutnya jika Doni beralasan dia bosan dengan bekal yang sering dibawa, maka kebutuhan yang ingin dipenuhi adalah kebebasan atau freedom. Oke, selanjutnya jika Doni beralasan dia iseng dan ingin lihat ekspresi temannya, maka kebutuhan yang ingin dipenuhi adalah fun atau kesenangan, ya. Jadi seperti itu analisis dari sebuah kasus terkait perilaku Doni. Selanjutnya, konsep utama dari budaya positif yang kelima, yaitu ada di sini 5, yaitu posisi kontrol, ya. Posisi kontrol restitusi
Jadi sebenarnya di sini pendidik terkadang ya ada memposisikan diri sebagai posisi penghukum. Jadi kalau penghukum itu seperti itu, jadi patuhi aturan saya seperti itu. Awas gitu ya, kamu selalu saja salah gitu. Itu pokoknya dia berusaha apa namanya, nadanya biasanya agak tinggi, mungkin agak kasar. Kemudian di sini dia berusaha meminta menyuruh anak itu secara awas kamu tidak mematuhi. Jadi kata-katanya termasuk sebagai posisi penghukum. Selanjutnya posisi pembuat merasa bersalah. Kalau posisi ini biasanya kata-katanya seperti ini, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu gitu. Kemudian berapa kali bapak harus memberitahu kamu ya gitu. Jadi di sini posisi muridnya seakan-akan kalau gurunya ngomong itu jadinya mereka kok saya ini menyebabkan ibunya marah ya. Misalnya gurunya bilang gitu, kamu coba ini saya dimarah sama ini, kan saya merasa bersalah anak-anaknya tersebut. Jadi itulah posisi terkait pembuat merasa bersalah. Kemudian posisi teman. Nah, kalau posisi teman itu biasanya kata-kata seperti ini ya, yang sudah kali ini tidak apa-apa, nanti ibu bantu bereskan. Jadi gurunya secara tidak langsung seperti memberi solusi di sini, sehingga anak didiknya menjadi ketergantungan dia. Ya, jadi sebenarnya kita harus filter juga di sini. Jangan, bagus sekali kita sebagai teman, kalau sebagai pendidik itu seperti memiliki teman atau berteman dengan murid, tapi terkadang kita juga harus memfilter di sana agar tidak anak tersebut menjadi berlebihan dan merasa ketergantungan kepada gurunya nanti. Seperti itu. Selanjutnya posisi pemantau. Nah, kalau posisi pemantau itu peraturannya apa? Seperti itu ya. Apa yang telah kamu lakukan? Itu. Dan posisi manajer. Nah, di sini, apa yang kita yakini? Itu yang pertanyaannya yang muncul. Selanjutnya kembali ke keyakinan kelas. Apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Itu yang ini yang akan muncul, pertanyaan-pertanyaan yang akan muncul saat pendidik itu menjadikan atau memposisikan diri sebagai posisi manajer seperti itu. Selanjutnya yang keenam adalah keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas ini adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip yang disepakati bersama secara universal dari latar belakang suku, bahasa maupun agama. Nah, menurut dosen jadi tahun 1998, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam atau kita bilang intrinsik. Ya, jadi seseorang akan lebih bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada sekedar peraturan. Nah, contoh di sini dalam menyusun keyakinan kelas ya, pembuatan keyakinan kelas biasanya dapat dilakukan di awal tahun ajaran. Keyakinan kelas dibuat untuk memberikan semangat yang timbul dari internal murid dan tidak mengandung kalimat negatif. Keyakinan kelas dirancang guru, jadi bersama murid merancangnya ya dengan menggunakan kalimat-kalimat positif. Nah, kegiatan membuat keyakinan kelas di sini sudah ada contohnya ya. Yang pertama kita berdiskusi tentang peraturan dulu. Peraturan apa kira-kira yang akan kita sepakati yang nantinya akan menjadi sebuah keyakinan. Kemudian dari apa yang ditulis oleh siswa, kemudian kita mulai merumuskan ya. Kita rumuskan dulu peraturan menjadi keyakinan, dan setelah itu
kita mulai menempelkan keyakinan kelas yang telah ditentukan. Baik, seperti itu. Nah, dari kegiatan tadi ada terkait tentang restitusi ya. Restitusi itu sebenarnya apa? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, ini berdasarkan informasi dari Gosen 2004 ya. Masih banyak yang harus disampaikan tentang restitusi, jadi biar mulai bersemangat lagi ya, saya ingin mungkin ada yang mau memberikan ini ice breaking, bisa? Ada mau ide? Tidak? Bisa. Jadi sedikit aja, sedikit lagi ya, biar semangat lagi. Baik, berdiri kembali, Bapak Ibu. Baik, tadi tentang tepuk ya. Tepuk. Nah, sekarang ada salam nih, salam. Kalau biasanya kita bertemu itu ada salam ya. Kalau salam pagi, gitu kan. Nah, sekarang saya akan bilang salam pagi. Kalian, Bapak Ibu silakan nanti bilang apa namanya? Asik apa? Asik jos gitu ya. Namanya gitu juga ya, biar semangat. Ya Pak Elta ya. Oke, itu kalau salam pagi. Tapi kalau salam siang, kita ulang. Salam pagi sekali aja. Asik jos. Oke. Selanjutnya, kalau salam apa? Siang, bilangnya apa? Asik jos. Pintar ya. Sudah pernah ya? Oh gitu ya. Baik. Jadi itu tadi asik jos. Kalau ada lagi salam apa? Selamat apa? Oh, selamat malam. Ya, apa selamat malamnya? Selamat sore lagi. Ya, selamat sore boleh. Selamat sore apa? 3 kali berarti ya. Asik apa? Jos. Oke, just sekali aja. Oke, dan yang terakhir apa? Kalau selamat malam apa? Ya, 4 kali. Ya, asik 2 kali saja. Asik jos gitu ya. Bisa? Oke, good. Ya, sekarang dimulai. Pikiran di mana? Ya, sudah, tidak masalah. Ya, lanjut. Dimulai. Saya ulang ya tadi. Selamat pagi. Selamat pagi. Tangannya dong, tangannya. Selamat Pak. Oke, kita mulai Pak. Selamat pagi sekali. Asik jos. Oke, kita selanjutnya. Kalau selamat siang. Asik jos. Tangannya mana? Ya, aku ngomong sama Pak Elta ya. Tangan. Yang selamat sore. Asik jos. Oke, dan yang terakhir. Selamat malam. Asik jos. Ya, Pak Elta semangat sekali bilang sama. Tapi biasa malam saja. ya, sekali lagi ya, yang semangat dengan tepuk tangannya ya. Asik. Ya. Selamat pagi. Asik jos. Selamat siang. Asik jos. Selamat sore. Asik jos. Selamat malam. Asik jos. Ya, yang panjang ya, jos. Oke, terima kasih. Silakan duduk. Dari tadi mungkin hanya gerakan tangan saja ya. Gerakan tangan saja. Baik, ya. Terima kasih. Nah, sekarang kita mulai lanjutkan untuk restitusinya. Ciri-ciri restitusi ya di sini yang pertama, restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan di sini. Kemudian
Restitusi memperbaiki hubungan. Ya, jadi biasanya kalau anak-anak diberikan hukuman, biasanya perasaannya apa? Dia selain tidak nyaman, pastinya dia malas ya. Oh, menjadi malah ini, awas besok atau semakin keras ininya, ya permasalahannya semakin besar. Tapi kalau dia restitusi itu malah memperbaiki hubungan karena melalui beberapa tahap nantinya. Tentunya tidak ada yang merasa dihukum atau malah mereka yang bisa ini ya memberikan solusinya. Kemudian restitusi adalah tawaran bukan paksaan. Ya, kalau dihukum pastinya apa? Dipaksa apa diapakan? Ya paksa ya. Disuruh keliling lapangan. Kamu keliling lapangan. Itu dipaksa. Jadi, beda dengan restitusi. Jadi merupakan sebuah tawaran. Selanjutnya, restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Nah, di sini tadi dibilang kalau kita akan memperoleh atau mendapatkan motivasi dari dalam diri atau intrinsik. Itu tumbuh sendiri dari dalam diri, bukannya dipaksa, ya, bukan dari luar atau ekstrinsik. Selanjutnya, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Nah, jadi setiap perilaku yang dilakukan itu pasti ada dasarnya, ada alasannya. Sehingga kalau sudah alasannya diketahui, solusinya paling tidak bisa terwujud di sana. Kemudian restitusi diri adalah cara yang paling baik. Kemudian restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Ya, jadi karakter yang di sini akan muncul semakin kuat karakter yang ada. Oke, selanjutnya restitusi menguatkan. Jadinya karakter yang dimunculkan itu yang muncul, misalnya kita tadinya kasar sama teman, jadi karakter itu memang tidak baik ya, menghargai mulai tumbuh semakin kuat seperti itu. Dari restitusi itu menjadi dapat menguatkan. Selanjutnya restitusi fokus pada solusi. Fokus pada solusi bisa memberikan solusi ya, terpecahkan masalah atau permasalahan yang ada. Selanjutnya yang terakhir, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi bukan seperti ini ya, misalnya kita mengajar ada murid satu orang nih bikin ribut atau bagaimana, bukan kita membuatkan dia ya. Jadi hal itu malah membuat kita jauh dari anak didik tersebut. Kita tidak bisa mengetahui apa permasalahan yang ada dan anak tersebut tidak merasa nyaman, tidak mau berubah ke arah yang lebih baik. Jadi motivasi intrinsiknya tidak muncul. Nah, seperti itu. Jadi di sini restitusi itu diharapkan setelah murid itu berbuat ini silakan tetap berada dalam kelompoknya. Nah, di sini sudah ditampilkan tentang segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu terbagi menjadi yang segitiga ya, ada 3 di sini. Yang pertama, menstabilkan identitas. Bagian dasar dari segitiga ini bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Kemudian anak yang melanggar peraturan karena sedang mencari perhatian adalah anak yang sedang mengalami kegagalan. Selanjutnya nomor 2, validasi. Ya, validasi. Sebelum lanjut di sini ada menstabilkan identitas. Jadi setiap orang itu pasti pernah melakukan kesalahan. Itu biasanya yang muncul ya dalam sebuah pernyataan mungkin gurunya mulai melakukan penerapan restitusi dengan cara itu. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan itu. Sampaikan seperti itu supaya anak jadinya mau lebih terbuka ya. Jangan
langsung kita sebagai sendiri itu langsung menyatakan kamu ini sudah berbuat salah, kamu jangan langsung menjadi seperti itu, tapi kita buat stabilkan dulu keadaannya supaya anak tersebut merasa jadi kita bisa ya mulai baru seperti itu. Selanjutnya yang kedua, validasi tindakan yang salah. Jadi setiap tindakan kita dilakukan dengan suatu tujuan, yaitu memenuhi kebutuhan dasar. Nah, sama seperti kita semua ya, pasti kita semua mempunyai kebutuhan dasar, ya kan? Jadi tadi ada 5, masih ingat apa itu tadi kebutuhan dasarnya? Ayo apa? Tadi sering tadi sangat merespon sekali ya, antusias sekali. Freedom, power, gitu ya, selalu menjawab. Oke. Jadi kebutuhan apa? Yang kelima tadi? Oke, walaupun tidak berurut, mungkin yang pertama apa? Kebebasan, betul. Ya, Pak? Pak, oke, bapaknya senang Pak ya. Ya, Pak. Ya, power. Ya, Ibu suka ya. Memang penuhnya power ya, powerful. Oke, selanjutnya itu kebutuhan dasar kita. Nah, di sini validasi tindakan yang salah. Jadi pernyataannya itu bisa ya, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Jadi kita seperti apa? Penyampaiannya jangan bernada tinggi, santai saja di sini. Sampaikan bahwa kamu tentunya punya alasan mengapa melakukan itu. Kemudian adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Itu sebuah pertanyaan. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Nah, dalam menanyakan keyakinan, ketika langkah 1 telah tercapai dan tingkah laku yang salah telah divalidasi atau di langkah 2 itu, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dipercaya ya, dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Nah, di sini kita bisa menggunakan pernyataan misalnya atau menanyakan ya, keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati. Jadi misalnya ada yang membuat kebijakan. Jadi kira-kira itu kan bertentangan dengan apa? Kalau input itu apa? Biasanya disiplin. Nggak bisa ya. Jadi keyakinan apa yang telah kita sepakati. Kemudian kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Seperti itu. Pertanyaan-pertanyaan yang bisa digunakan. Berikut ada contoh ya terkait kasus yang pernah terjadi, dan ini adalah sebuah video terkait segitiga restitusi yang telah dilakukan, di mana seorang murid yang bernama Bayu ya, kebetulan pada saat jam pelajaran tidak mengerjakan tugas dan tidak mengumpulkan ya, karena dia menonton konser itu, dan akhirnya saya sebagai guru di sini memanggil anak tersebut untuk menerangkan apa dari segitiga restitusi tersebut.
keadaannya sangat gelap dan suaranya juga mungkin kurang terdengar ya. Jadi di sini baik, dari video tadi dapat dilihat seorang siswa namanya Bayu, jadi dia melakukan sebuah kesalahan ya dengan tidak mengerjakan tugas dan tidak mengumpulkannya. Nah, sebagai guru tidak langsung kita memberi hukuman kepada anak didik tersebut, malah kita akan memberikan solusi atau membantu anak tersebut, mengarahkan anak tersebut agar mampu menyadari kesalahan yang diperbuat dan juga mampu memberikan atau bertanggung jawab dan memberikan solusi atas permasalahannya sendiri. Kemudian ada juga ini kasus yang kedua ya, di mana seorang anak bernama Freddy dan beberapa kali anak tersebut melakukan pelanggaran di mana tidak menjalin rambutnya, tidak menggunakan pita atau jepit rambut sesuai, sehingga di sini perlu penerapan segitiga restitusi itu diimplementasikan di sini. Jadi kita coba saksikan. pemberian hukuman atau menyakiti di sini. Ya, walaupun dalam jangka waktu yang pendek atau berpanjang, tidak ada. Malah di sini akan memberikan atau menumbuhkan motivasi diri dari anak didik tersebut sehingga menyadari kesalahan yang diperbuat dan mampu bertanggung jawab atau memberikan solusi atas tindakan yang diperbuat olehnya.
Baik, pertanyaan ini yang terakhir ya. Apakah oke, silakan kira-kira sebelum mengakhiri pertemuan kegiatan hari ini, apakah ada pertanyaan dari Bapak Ibu yang hadir? Ya, silakan Ibu Ali Komala. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Nama saya Komala Sari. Kebetulan ini saya tertarik dengan konsep institusinya. Saya menanyakan ini ada kita itu mengurusi anak-anak berbagai macam. Apakah semua permasalahan yang ada itu memang bisa dihadapi dan menyelesaikan oleh segitiga alat institusi ini? Ya, karena kalau ada temannya banyak ya. Kemudian kadang-kadang anak itu berbohong, anak-anak juga sering berbohong. Dengan mengulangi kesalahan yang berulang. Apakah bisa segitiga institusi ini bisa menyelesaikan permasalahan itu? Baik, terima kasih pertanyaan yang bagus ya. Mungkin dari rekan-rekan atau ibu bapak guru yang hadir mungkin bisa memberikan pendapat mungkin terlebih dahulu terkait pertanyaan dari Ibu Ali Komala. Apakah katanya dari berbagai macam karakter siswa yang ada di sekolah ini? Ya, jadi kita kan mempunyai banyak siswa, karakternya pun berbeda-beda. Apakah melalui penerapan segitiga institusi semua kasus yang dihadapi itu bisa teratasi seperti itu? Ya, benar. Ya. Jadi apakah ada yang ini mau memberikan tanggapan atau masukan mungkin? Ya, oke. Baik, yang coba untuk menanggapi pertanyaan dari Ibu Ari. Pertanyaan yang bagus, karena benar sekolah kita ini sangat bermacam terdiri dari banyak murid, bermacam-macam karakter ada di sini. Mungkin ada kalau yang bertemu itu sering berbohong, ada ya. Kita tidak tahu juga alasannya seperti apa. Dan mungkin kalau yang paling sering menghadapi murid seperti itu mungkin Ibu Lia ya sebagai guru ini BK di sini. Nah, kalau untuk wali-wali kelas mungkin hanya beberapa saja. Dan luar biasa kalau Ibu Lia itu bisa menghandle ratusan murid ini. Oke. Nah, di sini untuk pertanyaan yang tadi sesuai dengan konsep ya dari segitiga restitusi yang paling memang benar kalau segitiga tahapan dari segitiga restitusi itu yang paling sesuai atau paling tepat digunakan untuk mengatasi berbagai kasus yang terjadi. Karena mengapa ya? Jadi karena dalam segitiga restitusi itu kita diharapkan menstabilkan identitas dulu. Jadi karena tidak mungkin anak-anak itu mau berbuat sesuatu kadang tanpa alasan, pasti ada. Jadi di sana sudah dijelaskan tadi ada beberapa hal jika misalnya anak itu dia merasa bekalnya itu saja itu bosan gitu ya. Jadi dia pengen fun gitu misalnya. Jadi ada yang kelaparan, jadi dia ingin mempertahankan hidup. Nah di sini adalah siswa siswa itu mampu menyadari kesalahan atau perilaku yang dia perbuat dan dia pun akan mampu memberikan solusi dan bertanggung jawab atas perilaku atau perbuatan yang telah dia perbuat. Sehingga dari semua posisi kontrol seperti posisi penghukum, pemantau, hanya posisi yang manajer dengan menerapkan segitiga restitusi itu yang sesuai. Seperti itu Bu Ari Komala. Apa bisa diterima mungkin? Ya, seperti itu. Karena kalau penghukum itu kan pasti langsung dia marah, seperti itu. Tapi dengan menerapkan segitiga restitusi, anak itu
guru budaya semuanya pasti siswa mulai menyadari kesalahannya seperti itu. Dan tentunya menjadi karakternya menjadi lebih kuat di sana. Jadi dari biasanya di rumah kemudian ada berubah waktu, sebenarnya tidak sesuai dengan keyakinan atau kesepakatan atau budaya tersebut, jadi harus diperbaiki seperti itu. Ya, gimana? Baik. Ya, bisa terima. Oke, terima kasih. Selanjutnya mungkin ada refleksi dari Bapak Ibu kalian terkait dengan kegiatan hari ini. Sebelum saya tutup. Oke, jadi untuk kegiatan hari ini yang sudah menyampaikan terkait budaya positif yang bisa kita komunikasikan di sekolah. Mudah-mudahan kita semua bisa menerapkannya dan mulai meyakinkan diri juga, ya, memberikan motivasi diri baik guru dan juga siswa, untuk berubah arah yang lebih baik. Baik, demikian dari saya, penjelasan dari saya. Terima kasih atas waktunya. Kan Karana Sakti. Om Santi 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 Om. Waktu saya berikan pemoderator ya. Baik Bapak Ibu, demikian pemaparan materi diseminasi budaya positif oleh Miss Ari. Luar biasa positif ya. Boleh kita berikan aplausnya. Baik, terima kasih. Kegiatan ini sudah kita lalui Ibu. Akhir kata, saya selaku moderator, apabila ada kesalahan atau kekurangan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya ya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Nimade Ari Kemalasari. Saya adalah rekan dari Ibu Ari Suyastini, dan di sini saya ingin menyampaikan terkait dengan penjabaran yang beliau sampaikan barusan terkait tentang budaya positif. Dari yang telah dipaparkan, saya menyimpulkan bahwa segala macam permasalahan, semua permasalahan yang ada dalam kita menghadapi kenakalan dan perilaku anak-anak di sekolah, kita bisa menerapkan segitiga restitusi. Untuk itu diharapkan anak-anak bisa membangkitkan kesadaran dirinya, bisa menimbulkan pemikiran positif dan mampu menghadapi dan membuat suatu membangun energi positif dan pemikiran positif, perilaku positif untuk menyelesaikan segala permasalahan yang timbul akibat ulah mereka sendiri. Sekian dan terima kasih. Om Santi 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 Om. Keren banget. Hai, perkenalkan nama saya Ayudias Barindania, saya dari kelas 11 Formasi 2. Di sini saya akan menyampaikan kesan dan pesan Mem Ari saat mengajar. Kesan yang pertama ialah Mem Ari saat mengajar tepat waktu, disiplin, dan mudah dipahami. Kesan yang kedua ialah Mem Ari disiplin ketika mengajar. Pesan saya ialah semoga Mem Ari tetap sukses dan tambah baik sebelumnya. Terima kasih.